kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Kasus pembunuhan Muhammad Axel Herman Miller, 9, putra politisi PKS Cilegon Maman Suherman, terus menyita perhatian publik. Kriminolog Adrianus Meliala mengungkap analisis mengejutkan terkait motif di balik pembunuhan bocah tersebut yang diduga bukan perampokan, melainkan pencurian yang gagal. Adrianus menegaskan sejalan dengan penyelidikan Polres Cilegon bahwa kematian Axel merupakan tindak pembunuhan. Ia menduga kuat pelaku merupakan orang dalam atau seseorang yang mengenal baik keluarga korban. Menurut Adrianus, skenario paling masuk akal adalah upaya pencurian yang gagal. Pelaku diduga masuk rumah korban tanpa menimbulkan kecurigaan karena sudah dikenal, lalu panik saat diketahui oleh korban. Ia menilai pelaku kemungkinan bukan orang asing, melainkan sosok yang sering berada di sekitar lingkungan keluarga korban. Bahkan, Adrianus menyebut polisi diyakini telah memiliki intuisi dan arah penyelidikan terhadap kemungkinan tersebut. Selain pencurian gagal, Adrianus juga membuka kemungkinan adanya motif dendam. Ia menyoroti jumlah luka tusukan pada tubuh korban yang mencapai 19 kali sebagai indikasi luapan emosi pelaku. Adrianus menambahkan, kemungkinan pelaku berasal dari lingkungan dekat korban seperti asisten rumah tangga, sopir, atau pekerja kebun yang pernah merasa tersinggung. Terkait spekulasi publik yang mengaitkan pembunuhan ini dengan motif politik karena peristiwa terjadi 2 hari setelah Maman Suherman dilantik sebagai Dewan Pakar PKS Cilegon, Adrianus menilai hal tersebut kecil kemungkinannya. Ia menilai jabatan ayah korban tidak cukup strategis untuk memicu motif politik. Menurutnya, posisi sebagai penasihat bukan jabatan vital yang dapat memicu kebencian serius. Di sisi lain, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas turut mengungkap sosok Axel semasa hidup. Ia mengenal korban sebagai anak yang penurut dan memiliki ketaatan beribadah yang baik meski usianya masih belia. Najib mengaku terpukul atas kepergian Axel dan berharap kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan yang hingga kini masih misterius. Itu belum bisa kita jelaskan. Dalam hal kita masih melakukan penyelidikan untuk jumlah saksi sementara yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada 8 orang. Termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama Bang untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai. Hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. Yang penting sekarang kita bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara objektif dan profesional. Ada dugaan indikasi motif perampokan? Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Penegasan saja kemudian 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Di lokasi itu ada CCTV. Ada barang bukti yang diamankan? Di sekitaran lokasi itu ada CCTV sudah kita amankan. Kita sedang melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi. Semenjak video ini di-tag atau wawancara ini dimulai, juga pemeriksaan sedang berlangsung. Dari kemarin kita juga sudah bergerak sangat cepat, baik dari TP-TKP-nya maupun sampai titik sekarang kita belum non-stop untuk mencari bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya jenazah atau korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa. Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga hari ini juga setelah selesai otopsi. Iya. Almarhum. Betul. Untuk dimakamkan. Kalau untuk saat ini rumah masih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.